Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsmun Arif dari Forum News Network. Fix ya, PDIP sudah balik badan, tidak lagi mempersoalkan kenaikan PPN menjadi 12%. Jadi jangan lagi berharap PDIP itu akan mendukung petisi penolakan kenaikan PPN 12% yang diinisiasi warga. Jadi selama ini hanya omon-omon saja kalau mereka mau menolak PPN 12% itu. Pastikan di PDIP nggak akan bersuara keras, apalagi menolaknya nanti. Kalau pada tanggal 1 itu Presiden Prabowo tetap memutuskan akan melaksanakan perintah undang-undang ya begitu mereka menyebutnya ya untuk menaikkan PPN menjadi 12%. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan kenaikan PPN 12% itu merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR. Karena itu partainya mendukung kenaikan PPN 12% itu diterapkan pada tanggal 1 Januari mendatang. Mengapa PDIP tiba-tiba balik badan setelah sebelumnya sangat kencang mempersoalkannya? Mereka ini kan bahkan sampai terlibat polemik dengan politisi dari Partai Gerindra karena sikap mereka yang menentang kenaikan PPN 12%. Apakah ini ada kaitannya dengan status Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK? Atau ada soal yang lain? Hasto bersama Ketua DPP PDIP Yasona Lawli kan juga telah dicekal KPK selama 6 bulan sehingga mereka tuh tidak bisa bepergian ke luar negeri. Kalau kita kilas balik, sikap keras PDIP itu disampaikan oleh sejumlah politisinya, bahkan termasuk juga Puan Maharani. Meskipun Puan Maharani sebagai Ketua DPR ini dia lebih taktis menyatakannya, dia meyakini lah bahwa Prabowo akan menangkap aspirasi rakyat. Tapi pada intinya PDIP semua sepakat mereka, sikap resmi mereka menentang PPN 12%. Dan yang secara terbuka, yang sangat keras itu disampaikan oleh politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka ketika melakukan interupsi pada rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun 2024-2025 tanggal 5 Desember lalu. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Argumentasinya karena perintah pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK massal, dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghimpun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia.
Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, dan pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025, semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sikap keras dari politisi PDIP itu sempat mengundang kekesalan politisi Gerindra. Mereka mengaku terkejut gitu ya dengan drama yang disampaikan oleh PDIP. Rahayu Saraswati, keponakan Pak Prabowo, mengaku sangat heran mengapa PDI tiba-tiba mempersoalkan kenaikan PPN 12%. Padahal waktu pengesahan pada tahun 2021 semua fraksi termasuk PDIP kecuali PKS itu menyetujuinya, dan pada waktu itu juga yang menjadi ketua panitia kerjanya itu juga politisi dari PDIP. Bahkan pada waktu itu yang mewakili pemerintah adalah Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Ini dia juga ketua DPP PDIP. Wihadi, wakil ketua Banggar dari fraksi Partai Gerindra, juga menyatakan kekesalannya sebab menurutnya RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP yang menjadi dasar naiknya PPN 12% itu diinisiasi oleh PDIP, dan ketua panjanya tadi adalah politisi PDIP Dolvi Otnil Frederick Palit. Namun kemudian keterangan Wihadi itu dibantah oleh Dolvi. Dalam keterangannya kepada wartawan, dia menyatakan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan undang-undang inisiatif pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Jokowi, yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Dan pada waktu itu seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP. Itu disampaikan oleh Dolvi dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Nah, dalam pembahasan di Panja itu sebanyak 8 fraksi di DPR menyetujui RUU HPP menjadi undang-undang, hanya PKS yang menolak. Dan kemudian RUU itu kan sudah diketok pada tanggal 7 Oktober 2021. Jadi undang-undang HPP ini bentuknya adalah omnibus law, mengubah beberapa ketentuan dalam undang-undang yang lain itu. Tapi Dolvi mengingatkan bahwa pemerintah itu sesuai dengan ketentuan undang-undang itu saat ini dapat mengusulkan kenaikan atau penurunan dari tarif PPN tersebut. Rentang perubahan tarif itu berada di angka 5-15% sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal itu tertuang dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang HPP itu, pemerintah dapat mengubah tarif PPN di dalam Undang-Undang HPP dengan persetujuan DPR. Tadi rentangnya tadi 5-15% tadi. Politisi PDIP Guntur Romli bahkan kemudian sebagai hard evidence atau
bukti kerasnya itu dia mengunggah surpres atau surat presiden dari Jokowi yang meminta agar RUU inisiatif pemerintah itu dibahas oleh DPR. Itu jadi ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Surat presiden atau surpres Jokowi tadi memiliki nomor R/21/Pres/05/05 2021. Ini diminta Jokowi untuk dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Jokowi kemudian menugaskan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dalam membahas rancangan undang-undang tersebut. Guntur Romli juga menjelaskan bahwa dalam RUU tersebut itu dapat ketentuan sebelumnya itu diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Ribut-ribut antara politisi PDIP dan Gerindra itu kemudian ditengahi oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Ahmad Muzani membantah partainya menyerang PDI Perjuangan terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai 12%. Enggak, saya baca semuanya kok, kata Muzani di Komplek Parlemen. Dia menyebut bahwa beberapa pernyataan yang dikeluarkan kadernya terkait hal tersebut hanya menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% yang menjadi amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan produk legislasi kolektif. Teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama, jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama sama kemudian kesannya ya ini kan produk bersama gitu loh kira-kira, kata dia. Muzani mengakui bahwa PPN 12% itu yang tadinya akan diterapkan kepada sektor-sektor barang-barang yang mewah saja, katanya kemudian dampaknya nyata sampai ke sektor mikro. Dan selain itu, kata Muzani, Gerindra juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendengar kritik rakyat soal PPN 12%. Muzani menyampaikan bahwa pemerintah itu dari awal sudah melakukan formasi agar pengenaan kenaikan tarif pajak hanya akan menyasar barang mewah. Namun belakangan ternyata juga sektor mikro juga turut terdesak. Ternyata pengenaan terhadap barang mewahnya juga masih berdampak pada hal-hal yang sektor mikro. Ya sudah, kalau itu masih terjadi akan kita sampaikan, akan dibahas. Itu kata Muzani tanggal 23 Desember lalu ya. Ini jadi ya memberikan harapan sebenarnya bahwa masih akan ada perubahan. Dan Muzani menyatakan bahwa Presiden Prabowo selama ini terus mendengarkan keluhan dari masyarakat. Nah sekarang PDIP sudah balik badan, ya artinya apa? Nggak usah berharap dari partai politik. Terus saja desakan petisi itu supaya Presiden Prabowo langsung yang mendengarnya. Pertanyaannya sekarang mengapa ya kok PDIP itu yang tadinya kenceng banget itu kemudian tiba-tiba balik badan begitu saja ya. Ada deal-deal politik apa? Karena PDIP kan kini tengah dalam tekanan politik, ya kasus Hasto yang dijadikan tersangka oleh KPK. Dan PDIP menyebut itu adalah balas dendam dari Jokowi. PDIP ini kelihatannya nggak mau dia menambah medan pertempuran atau memperluas medan pertempuran. Ya, mereka tidak hanya harus berhadapan dengan Jokowi, tapi juga dengan Prabowo sekaligus. Jadi kalau mungkin PPN 12% dan terkesan menyalahkan pemerintah, ya ini berarti mereka berhadapan dengan Prabowo. Seperti yang dipersoalkan oleh politisi Partai Gerindra terhadap sikap PDIP yang menolak PPN 12%. Sebab dalam kasus Hasto dengan KPK, dipastikan ini PDIP berharap mendapat dukungan dari Prabowo lah. Tapi kalau mereka ini juga memusuhi Prabowo dengan harapan misalnya mendapat dukungan dari publik, opini publik, karena mereka ikut menolak PPN 12%, maka PDIP itu bakal berat ini memenangkan dua pertempuran sekaligus. Jadi sekarang jangan berharap lagi ya PDIP ikut mendukung penolakan PPN 12%. Ini semua tinggal terpulang kepada Presiden Prabowo. Seperti sebelumnya disampaikan oleh Dasko pada waktu penutupan rapat paripurna tanggal 5 Desember juga dia menyatakan bahwa akan ada hadiah tahun baru dari Pak Prabowo. Ya ini tadi bahwa hanya barang mewah yang dikenakan dan kemudian 11% itu tidak terkena kepada barang-barang yang menjadi kebutuhan rakyat. Hal yang sama seperti dikatakan oleh Muzani bahwa Pak Prabowo terus mendengar apa yang jadi keluhan dari rakyat. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.